Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersama kembali di dalam anugerah-Nya melalui renungan singkat ini. Dan berkat damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Tema renungan kita ini adalah ketekunan. Ayat firman Tuhan yang mengawali renungan kita ini dikutip dari Amsal 24 ayat 16a yang berbunyi demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Saudara, salah satu penemuan yang paling spektakuler bagi kehidupan umat manusia adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kita perlu belajar bagaimana ketekunan dan keuletannya melewati dari satu kegagalan kepada kegagalan berikutnya yang dialaminya. Thomas Alva Edison mengalami tidak kurang dari 9.000 kali kegagalan. Tapi seperti pepatah orang bijak yang berkata, usaha dan kerja keras yang engkau lakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan itulah yang dialami oleh Thomas Edison. Tepat tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama di dunia yang dapat bertahan untuk terus menyala selama 40 jam. Dan selanjutnya terus-menerus mengalami penyempurnaan sehingga dapat bertahan dalam ribuan jam. Salah satu quote yang luar biasa dari Thomas Alva Edison adalah, "Saya sukses karena saya telah kehabisan apa yang disebut kegagalan." Saudara, ini menggambarkan saking banyaknya kegagalan yang dialaminya, namun dia tidak pernah putus asa. Dia berusaha terus sampai akhirnya berbuah keberhasilan. Dan dia meninggal pada tanggal 18 Oktober 1931 dalam usia 84 tahun dengan meninggalkan begitu banyak penemuan yang lainnya yang sangat bermanfaat menunjang aktivitas kehidupan umat manusia sepanjang masa. Saudara, dari sosok Thomas Alva Edison, kita belajar bahwa jika kita menekuni sesuatu bidang apapun, kita tetap harus fokus dan pantang menyerah atas setiap kegagalan yang dialami. Dan harga dari jerih lelah kita kelak akan menuai keberhasilan. Ungkapan kalimat bijak berkata, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, ayat firman Tuhan yang mengawali renungan kita tadi yang berbunyi, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini berbicara bukan hanya dalam aspek sains, ekonomi, atau lainnya dalam aktivitas kehidupan kita ini, namun esensinya berbicara tentang kegagalan kita dalam mengikuti dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, di mana kita senantiasa jatuh dalam dosa kedagingan yang mengulang-ulang. Namun, Allah tetap setia menunggu kita untuk berseru dan bertobat, seperti yang dilakukan oleh si bungsu dalam Lukas 15 ayat 18. Saat dia berada di dalam kubangan dosa, dia berseru, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku," dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Saudara, di dalam diri kita ini ibarat suatu pertandingan antara roh kita dan kedagingan kita, di mana terjadi saling tarik-menarik. Di saat roh kita berada dalam relasi yang intim dengan Allah, maka kita dapat mengatasi keinginan-keinginan daging kita. Namun, di saat kita lengah, lemah,
dalam persekutuan dengan Allah, maka dengan mudah kedagingan kita mengambil peran yang dominan dan mulai menghanyutkan diri kita oleh tipu daya iblis, sehingga kita jatuh dalam kedosaan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan kita supaya kita jangan memadamkan roh. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, dan jauhkanlah diri kita dari segala jenis kejahatan, dan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar untuk meraih hidup yang kekal. Demikianlah renungan singkat ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.